Michelle. Michelle, this is Coco. Conrad. What? What do you want? A warrant for her phone. In my mind, what would you have said? Pizza? Kids wouldn't know the Lord's Prayer for their ass or elbow if it weren't for us. Okay. And then you go and you desecrate. Okay. Halo Sobat Mupi, kali ini Saluran Film akan membahas film bergenre kriminal berdasarkan kisah nyata berjudul The Girl from Plainfield Part 2, di mana part pertamanya sudah diupload di video sebelum ini. Jika kalian belum menonton part pertamanya, saya sarankan untuk menonton part pertamanya terlebih dahulu. Link part pertamanya ada di deskripsi. Di part kedua ini berisi di tahun 2012 dan di tahun 2014. Di mana kita disuguhkan dengan kesehariannya Conrad sebelum ia ditemukan meninggal, dan awal mula Conrad dan Michelle bertemu. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Yuk kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Conrad di tahun 2012 di Naples, Florida, di mana Conrad dilahirkan, dan film pun baru dimulai. Terlihat Conrad sedang membawa makanan dan melihat terlebih dahulu kabar dari pacar jauhnya yang bernama Lily. Namun tak kunjung ada balasan, dan makan-makan antara keluarga pun dimulai. Terlihat rekan dari neneknya Conrad menghampiri dan menyapa keluarga Roy. Dan singkat cerita, Conrad sedang berjalan-jalan, dan ia mencoba menelepon lagi Lily, namun tersambung ke pesan suara. Dan Conrad memberitahu bahwa ia kesal terhadap ayahnya Lily yang tidak menyetujui hubungan mereka. Dan tiba-tiba rekan neneknya Conrad memanggil untuk menghampiri mereka dan langsung mengenalkan cucunya yang bernama Michelle. Disinilah pertama kali ia mengenal Michelle, dan mereka saling menyapa satu sama lain dan bertanya satu sama lain hingga panggilan Lily pun datang. Dan ternyata itu adalah ayahnya yang melarang Conrad untuk berhenti menghubungi Lily. Terlihat ia sangat kecewa, dan scene langsung berpindah ke tahun 2014, di mana detektif Gordon masih menyelidiki kasusnya Conrad. Ia sedang memperlihatkan hasil investigasinya kepada atasannya, dan Gordon meminta atasannya untuk memberi surat perintah untuk mengecek handphone milik Michelle. Karena Gordon melihat Michelle yang sangat dicurigai dari pesan yang Gordon dapatkan sebelum kematian Conrad. Karena isi pesan Michelle begitu menjadi tanda tanya besar yang berisi, "Kau mempersulit dirimu sendiri dengan menunda-nunda, dan kau hanya perlu melakukannya." Pesan tersebutlah yang sangat dicurigai oleh Gordon dan ingin menyelidiki lebih dalam tentang kasusnya Conrad. Dan di sisi lain, di tahun yang sama 2014, di mana Conrad ditemukan tak bernyawa, Michelle sedang berada di sekolahnya dan sedang mengutarakan perasaannya dengan memberi pesan ke ibunya Conrad bernama Lynn bahwa ia sangat memikirkan Conrad dan sangat merindukan Conrad. Hingga Michelle melihat sahabatnya Casey dan Natalie dan langsung berubah dari muka terlihat sedih menjadi senang, seperti tidak ada masalah sedikit pun, dan langsung menghampiri mereka. Lalu Michelle mengajak mereka berdua untuk merayakan hari ulang tahunnya. Namun Casey dan Natalie tidak bisa karena mereka sibuk. Lantas Michelle terlihat bersedih dan langsung menceritakan bahwa di hari ulang tahunnya ia ingin sekaligus mengadakan penggalangan dana untuk Conrad yang sewaktu dulu pernah Michelle ajak kedua sahabatnya tersebut. Karena Michelle rasa Conrad seperti masih ada di sampingnya, dan tiba-tiba Casey dan Natalie langsung menyetujuinya, seperti mereka menghargai niat Michelle. Lalu scene berpindah ke tahun 2012, di mana Conrad sedang tidak bisa tidur, dan ia langsung bergegas keluar ke tempat dermaga. Lalu melihat Michelle berada di sana, dan Conrad langsung menyapa Michelle, dan mereka saling mengobrol satu sama lain, dan terlihat mereka berdua sangat nyaman satu sama lain. First thing that came to my mind, what would you have said? Pizza? Pretty. Dan scene balik lagi di tahun 2014, di mana Michelle terlihat sudah siap untuk acara ulang tahunnya, dan tiba-tiba Casey dan Natalie memberitahu bahwa mereka tidak bisa datang untuk acara Michelle, hingga ia terlihat kecewa dan melampiaskan dengan berolahraga di rumahnya,
hingga kecepatan yang sangat tinggi. Dan scene langsung berpindah ke tahun 2014, di mana Gordon bertemu dengan Lynn dan mencoba bertanya beberapa pertanyaan tentang laptop milik Conrad. Dan Lynn menjawab bahwa laptop tersebut berada di rumah ayahnya. Dan Lynn berkata kenapa harus diselidiki lebih lanjut. Kan sudah terbukti bahwa anaknya bundir, dan jangan disangkut pautkan dengan hal-hal yang membuat Lynn lebih berpikir ke arah negatif. Dan Gordon hanya mengerjakan tugasnya sebagai detektif yang menyelidiki kasus ini positif bundir atau bukan. Lantas Lynn pun korporatif dengan hukum yang berlaku dan mengizinkan Gordon membawa laptop milik Conrad agar bisa diselidiki lebih lanjut. Dan singkat cerita, Lynn sudah berada di rumah ayahnya Conrad dan sedang mengantarkan kedua adiknya Conrad kepada ibunya Roy. Lalu Roy menyambut Lynn dan Lynn langsung meminta kunci rumahnya untuk mengambil laptop Conrad, karena detektif Gordon meminta guna membantu penyelidikan lebih dalam. Dan tiba-tiba Lynn dan Roy sedikit bercecok soal pendapatnya tentang kasus Conrad di depan keluarganya Roy, sampai mereka ditenangkan oleh neneknya dan menyuruh Roy untuk memberikan kunci rumahnya. Dan tiba-tiba adik Conrad yang bernama Sydney memberitahukan ayahnya bahwa ia melihat postingan Facebook bahwa Michelle mengadakan kegiatan baseball untuk mengenang kepergian Conrad. Dan Sydney merasa hal tersebut aneh karena ia mengadakan di tempat asalnya Michelle di Plainfield dan bukan di Metapolis di mana rumah Conrad berada. Dan masih di tahun yang sama, terlihat Michelle sedang berada di lapangan baseball dan sedang ditelepon oleh Rob. Dan Rob mengatakan bahwa mengapa Michelle mengadakan penggalangan dana di tempat lahirnya Michelle dan bukan di daerah rumahnya milik Conrad. Lantas Michelle menjawab bahwa jika diadakan di tempat Conrad, maka keluarganya dan teman-temannya tidak bisa datang untuk menghadiri acara tersebut. Sedangkan Rob langsung menjawab bahwa jika acara tersebut diadakan di Plainfield, maka keluarganya tidak akan ada yang datang, kecuali ibunya. Dan Michelle seperti tidak mau acara tersebut di tempat Conrad, karena ia beralasan juga bahwa lapangan baseballnya sudah dibayar untuk disewa. Dan terlihat Michelle seperti ingin dilihat bahwa ia sangat peduli kepada Conrad, dan terlihat ingin dilihat oleh banyak orang atas kebaikannya. Dan setelah mereka berbincang, ibu Michelle datang. Dan Michelle baru menyuruh ibunya untuk menyewa lapangan tersebut. Dan scene langsung berpindah di tahun 2012, di mana Michelle dan Conrad akan berjalan-jalan bersama. Dan tiba-tiba Sydney datang dan ingin ikut bersama mereka. Walaupun Conrad terlihat kecewa karena ia ingin bersama Michelle berdua saja. Hingga singkat cerita, Conrad menyuruh Sydney untuk membeli pizza, dan tiba-tiba Conrad dan Michelle meninggalkan Sydney. Dan mereka bersepeda bersama di kota tersebut. Hingga singkat cerita, mereka beristirahat dan berbincang tentang mereka berdua di tepi pantai, dan menikmati dinginnya malam. Lalu Michelle memberikan nomornya kepada Conrad, dan Michelle mengatakan bahwa dia akan pulang ke Plainfield besok pagi, dan Conrad akan menemuinya terlebih dahulu sebelum ia berangkat. Dan singkat cerita, Conrad pulang ke rumah ayahnya, dan tiba-tiba sang ayah marah karena Sydney ditinggalkan begitu saja, sampai diantarkan pulang oleh orang asing dan sampai menangis. Lalu sang ayah meminta Conrad untuk meminta maaf kepada Sydney, tapi Conrad berkata kasar kepada sang ayah, hingga sang ayah begitu marah kepada Conrad. Dan ketika Conrad sudah berada di kamarnya, ia terlihat menangis. Dan keesokan harinya, terlihat Michelle akan pergi ke Plainfield. Namun, Conrad tak kunjung datang. Dan scene langsung berpindah ke tahun 2014, di mana acara penggalangan dana sedang dilakukan oleh Michelle dan Rob. Dan Michelle memberi sambutan kepada tamu yang datang. Terlihat Lynn, ibunya, Conrad, dan adiknya Sydney mendatangi acara tersebut. Lalu para tamu begitu terlihat berkesan kepada Michelle karena ia sangat peduli kepada kepergiannya Conrad. Dan Michelle memulai acara tersebut dan Rob terlihat heran karena ia tidak diperbolehkan menyambut para tamu, padahal Rob adalah sahabatnya Conrad.
dan Rob yang pertama kali mengajak Michelle untuk mengadakan acara tersebut. Dan terlihat detektif Gordon mengunjungi acara tersebut. Dan ketika ibunya Michelle dan Lynn berbincang, tiba-tiba Michelle datang dan langsung memeluk Lynn. Dan ibunya Michelle pun pergi. Dan Michelle mengatakan kepada Lynn bahwa sewaktu di Florida, Conrad dan Michelle banyak berbincang tentang hidupnya, tentang ibunya yaitu Lynn. Dan sesaat Lynn bertanya apa yang Conrad ceritakan tentang ibunya. Lihat Michelle lebih tertarik melihat teman-temannya berfoto dan meninggalkan Lynn tanpa menjawab pertanyaannya. Dan di sisi lain, Gordon sedang menanyakan kepada Casey dan Natalie apakah mereka sahabat dari Michelle, dan mereka menjawab iya sahabatnya. Lantas Gordon menanyakan kebiasaan Michelle kepada sahabatnya, dan Casey menjawab bahwa Michelle sering mengirim pesan setiap saat, dan setiap ia merasakan sesuatu hal dan memikirkan apa saja pasti ia memberi tahu sahabatnya lewat pesan yang Michelle berikan. Dan tiba-tiba Michelle merasakan kesedihan mengingat Conrad dan memberikan pesan kepada Natalie yang berisi, dan film pun bersambung. Beberapa scene memperlihatkan awal mula Michelle dan Conrad bertemu. Tetapi perilaku Michelle begitu sangat aneh. Ia sangat ingin dilihat oleh banyak orang bahwa ia peduli dengan kematian Conrad, dan Conrad memiliki tekanan batin dari keluarganya. Tetapi scene akhir memperlihatkan percakapan antara Michelle dan sahabatnya Natalie yang menjadi tanda tanya yang sangat besar. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Michelle dan Conrad? Apakah Michelle ada hubungannya atas kematian Conrad? Kita tunggu part selanjutnya dari film The Girl from Plainfield. Sampai bertemu di alur film selanjutnya. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.